الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita semua bersyukur kepada zat Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita diberinya kesempatan dan kesehatan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan segala ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua menjadi umatnya yang terbaik dan juga mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Kemudian daripada itu, melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri, juga kepada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita semua sama-sama berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kita. Takwa dalam arti kata kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia sekalian, marilah pada kesempatan ini kita ingin memberikan sedikit kepahaman kita terhadap ayat yang dibacakan di awal khutbah tadi. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wa huwal qawiyyul aziz. Allah adalah zat yang penyantun terhadap hambanya. Dia berikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Dia Maha Kuat lagi Maha Mulia. Kalau kita perhatikan potongan ayat ini, Allah memberikan kepahaman kepada kita
bahwa Allah zat yang memberikan rezeki kepada kita dari berbagai sumber. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan rezeki itu secara global atau sekaligus. Tapi rezeki yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah diaturnya sesuai dengan qadar dan keperluan kita. Bahkan kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini, kalau kita merasa lapar, makanan itu sudah disediakan oleh Allah. Kalau kita haus pun Allah telah sediakan air untuk menghilangkan hausnya. Bahkan menurut perasaan kita, begitu makan kita terlalu banyak, seharusnya kita makan banyak-banyak. Tetapi dengan makan sedikit karena kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, perut kita sudah merasa kenyang. Begitu juga dengan perasaan haus, bahkan berember-ember sebenarnya untuk menghilangkan hausnya. Tetapi karena ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita seteguk air seteguk saja, haus kita pun sudah hilang. Ini pertanda bahwa latifnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Kemudian kadang-kadang kita tidak kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Bahkan ada orang yang tidak kasih sayang kepada dirinya. Dia porsir tenaganya untuk mengejar dunia semata-mata di saat dia masih kuat. Tetapi karena di akhir hayatnya, di masa tuanya, dia kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat selalu kepada Allah. Dia selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu membaca Al-Quran. Dia selalu isi hari-harinya, saat-saatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perhatikan juga melalui ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa Allah itu sangat suka kepada orang yang selalu bertaubat. Sangat suka kepada orang yang, dan berinya peringatan bahwa orang yang hanya mengharapkan dunia semata-mata, di akhirat nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Tetapi orang yang mengharapkan kehidupan ini, mengharapkan akhiratnya, Allah tambahkan, bahkan sempurnakan pada hari kiamat nanti apa yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia sekalian, bulan Rajab telah lewat, telah meninggalkan kita. Kalau bolehlah kita ibaratkan bulan Rajab itu bagaikan tubuh yang dilambangkan dengan salat. Salat itu dilambangkan dengan kebersihan. Kebersihan itu adalah salah satu syarat sah salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah mukamu, maka basuhlah tanganmu, maka basuhlah kedua sebagian dari kepalamu, dan basuhlah dua kakimu. Dilambangkan dengan kebersihan sebagai syarat sah salat. Yang kedua, bulan Sya'ban. Hari ini sudah tanggal 15 Sya'ban. Sya'ban itu dilambangkan dengan lubuk hati. Lubuk hati ini adalah sebagai benteng. Hati kita kadang-kadang bercabang-cabang. Di dalam hati itulah banyak penyakit-penyakit hati. Termasuk misalnya mengandang dunia ini. Qul mata'ud dunya qalil. Kalau hatinya sudah bersih, dia biasa berani mengatakan bahwa dunia ini adalah sedikit.
kesenangan dunia ini adalah sedikit. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Yahya ibnu Mu'az, Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Sya'ban adalah penuh kemenangan. Sya'ban adalah bulan penuh dengan kebaikan. Sya'ban adalah bulan penuh dengan kasihanan. Sya'ban adalah cahaya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatal aidaini wa lailatal nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutal qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tidak akan mati hatinya ketika mati semua hati manusia. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebentar lagi Ramadan. Ramadan dilambangkan bagaikan ruh atau jiwa. Sebagai kesempurnaan kehidupan ini adalah bila mempunyai ruh dan jiwa yang bersih. Oleh karena itu, badan kita sudah kita bersihkan. Hati kita sudah kita bersihkan. Tinggal lagi kita memasuki bulan Ramadan dengan membersihkan jiwa, ruh kita. Hingga Rasulullah di awal-awal kita merasa senang dengan datangnya Ramadan, dengan banyaknya ibadah-ibadah, dengan dikabulkannya doa-doa di dalam bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Barang siapa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya di atas api neraka. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia sekalian, mudah-mudahan Rajab telah lewat, Sya'ban kita hadapi sekarang, Ramadan kita masuk, sehingga ruh dan jiwa kita, raga kita bersih. Bila kita sudah bersih ketiga-tiganya, insya Allah, bila kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih, kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih. Demikianlah khutbah yang dapat disampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.